عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ikhwatal Islam, segenap jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib ingin mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada setiap jamaah yang dimuliakan Allah. Marilah senantiasa kita tingkatkan kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala dengan jalan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa saat ini kita sudah berada di tahun yang baru, di bulan yang baru, yaitu bulan Muharram 1442 Hijriah. Bulan ini merupakan bulan yang sangat istimewa karena bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah, yaitu kalender kita umat Islam. Bulan Muharram ditandai dengan terjadinya sebuah peristiwa besar, yaitu peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah al-Mukarramah ke kota Madinah al-Munawwarah. Karena itu sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ketika bermusyawarah dengan para sahabat untuk menetapkan penanggalan Hijriyah, mereka berbeda pendapat landasan penetapan dari kalender Hijriyah ini. Ada yang berpendapat bahwa kalender Hijriyah itu ditetapkan sesuai dengan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan bulan kelahiran beliau, yaitu bulan Rabiul Awwal. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa bulan Hijriyah dimulai pada saat beliau diangkat sebagai Rasul. Maka sebagian yang lainnya berpendapat bahwa kalender Hijriyah penanggalannya dimulai sejak hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah al-Mukarramah ke Madinah al-Munawwarah. Maka sebagian besar sahabat bahkan mereka sepakat untuk menerima pendapat yang terakhir ini, sehingga kalender Hijriyah yang kita saksikan hari ini berdasarkan kepada hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dari bulan Muharram dan berakhir dengan bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bulan Muharram ini memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Di antara keutamaan bulan Muharram bahwa ia adalah termasuk salah satu dari bulan-bulan haram. Al-haram maknanya adalah bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan oleh umat Islam. Bahkan bulan ini jamaah sekalian juga dulu telah dimuliakan oleh orang-orang jahiliyah, telah dimuliakan oleh orang-orang musyrik sebelum Islam, di mana mereka mengharamkan diri mereka dari berperang di bulan-bulan haram ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahra. Sesungguhnya
bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Kapan ditetapkan 12 bulan ini? Ya, yauma khalaqas samawati wal ard. Ya, 12 bulan ini telah ditetapkan oleh Allah ya pada saat penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 ini ada 4 bulan haram. Kemudian dijelaskan secara rinci dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum." Setahun telah berputar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, persis sebagaimana dulu dia diciptakan. Ya, as-sanatu 12 syahr, 1 tahun ya sama dengan 12 bulan, kata Nabi. Minha arba'atun hurum, 4 diantaranya adalah bulan yang haram. Lalu beliau menyebutkan namanya, thalathatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang keempat adalah Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Ya, yang keempatnya adalah bulan Mudhar, bulan Rajab yang terletak antara Jumadal Akhirah dengan Sya'ban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa Muharram termasuk salah satu dari bulan yang haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, sesuai dengan ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bulan Muharram ini kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu syahrullah, bulannya Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fariidah, dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salatul lail, salat di waktu malam, salat tahajud. Jemaah sekalian rahmati Allah, salat tahajud. Para ulama menjelaskan hikmahnya. Kenapa bulan Muharram ini disandingkan atau dinisbahkan kepada nama Allah, padahal semua bulan ini milik Allah Jalla wa'ala. Ya, 12 bulan itu milik Allah. Tetapi kenapa Allah khususkan bulan Muharram ini disandingkan dengan namanya yang mulia? Para ulama mengatakan, ya, disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala karena bulan ini memiliki kedudukan yang khusus di sisi Allah, memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Seorang mukmin yang melakukan amal saleh di bulan ini, maka Allah gandakan pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dia lakukan di bulan-bulan yang lain. Seseorang yang beribadah di bulan ini, maka Allah lipat gandakan pahala ibadah. Seseorang yang berpuasa di bulan ini, Allah lipat gandakan pahala puasanya. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka pahalanya Allah lipat gandakan. Demikian sebaliknya jemaah sekalian. Ya, mereka yang berbuat dosa di bulan suci ini, Allah lipat gandakan dosa. Baik itu dosa berupa ucapan maupun dosa berupa perbuatan. Ya, karena kemuliaan bulan ini. Sama seperti mereka yang melakukan dosa di tanah haram, Allah lipat gandakan dosanya. Karena apa? Kemuliaan tempat dia melakukan perbuatan dosa tersebut. Karena itu, hendaklah kita menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari dosa-dosa di bulan yang mulia ini. Sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan sekali-kali kalian melakukan kezaliman di bulan ini, kata Allah. Apa kezaliman itu? Kezaliman termasuk peperangan,
termasuk permusuhan, termasuk memutus tali silaturahim. Ya, ini semuanya dosa-dosa yang amat sangat dimurkai Allah Jalla wa ala. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan bulan haram ini yaitu bulan ini termasuk bulan di mana Allah begitu banyak menyelamatkan para nabi dan rasulnya dari kaum-kaum mereka, kaum muslimin rahmati Allah. Di antaranya Allah menyelamatkan Bani Israel, Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis, ya, diriwayatkan bahwa ketika Nabi sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam pada tahun berikutnya mendapati orang-orang Yahudi dan orang Nasrani sedang berpuasa, ya, berpuasa di hari Ashura, tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya, ma hadzal shaum? Puasa apa yang sedang kalian lakukan ini? Kata mereka, ini adalah puasa Ashura. Ya, kami berpuasa sebagai wujud kesyukuran kami kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari inilah dan di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Firaun dan tentara. Ini kesyukuran. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini sebagai wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu ahaqqu minkum bi Musa." Kami lebih berhak atas kalian, atas Musa daripada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena Musa ini adalah saudaraku, sesama nabi dan rasul, maka kami lebih berhak, kata Nabi. Karena itu Rasulullah perintahkan kita, jamaah sekalian, untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram yang dinamakan dengan puasa Ashura. Puasa Ashura. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi nabi-nabi yang lainnya yang diselamatkan oleh Allah dari perbuatan kaumnya, ya, di samping Nabi Musa dan Bani Israel tadi. Sebagian riwayat mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari ikan yang menerkamnya persis pada bulan Muharram ini. Karena itu kita sebagai muslim hendaklah kita memperbagus kesyukuran kita di bulan ini, ya, dengan kita memperbanyak puasa-puasa sunnah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum. Karena itu para ulama kita rahimahumullahu taala, ya, menganjurkan kita untuk memperbanyak amal saleh di bulan ini. Kita perbanyak amal saleh. Amal saleh apa saja kaum muslimin? Karena amal saleh yang kita lakukan di bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal saleh yang dianjurkan, ya, yang pertama tadi adalah memperbanyak puasa sunnah, ya. Tidak ada tanggal khusus kaum muslimin rahmati Allah. Misalnya tanggal 1 Muharram tidak ada, ya. Yang khusus itu hanya tanggal 10 saja, hari Ashura, ya. Itu memang kita dianjurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih ketika ditanya tentang keutamaan puasa Ashura, beliau bersabda, "Shaumu yaumi Arafah tukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah." Berpuasa di hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Sedangkan berpuasa di hari Ashura tukaffiru as-sana al-madiyah, itu menghapus dosa 1 tahun yang telah lewat kaum muslimin. Ini menunjukkan keutamaan yang besar. Hanya dengan puasa sehari, dosa kita setahun diampuni Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian jemaah sekalian, di samping kita disunnahkan puasa Ashura, ya, kita juga umat Islam disunnahkan puasa sehari sebelumnya yang dinamakan dengan puasa Tasu'ah. Puasa tanggal 9 Muharram, yaitu hari ini jemaah sekalian. Itu hari ini. Hari Jumat ini
kita melakukan puasa Tasu'a, dan besok hari Sabtu kita berpuasa Asyura. Ya kaum muslimin. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaliful yahud wan nasara. Ya kata Nabi, fa idza kana al-'amul muqbil sumna at-tasi insyaallah, kata Nabi. Apabila tahun depan kita diberikan umur panjang oleh Allah, maka kita akan berpuasa Tasu'a, berpuasa tanggal 9 Muharram. Tetapi kata Ibnu Abbas, ya, belum sampai tahun depan Rasulullah telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau wafat sebelum sempat berpuasa Tasu'a, tetapi beliau sudah perintahkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk berpuasa untuk mengambil sunnah puasa Tasu'a. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah yang dimuliakan Allah, di antara amal saleh yang disunnahkan untuk kita perbanyak pada bulan ini adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Maka hendaklah setiap muslim berusaha di bulan ini memperbanyak sedekahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bagikan kepada fakir miskin, ya. Karena pahala bersedekah di bulan ini tentu Allah lipat gandakan lebih dari bersedekah di bulan-bulan yang lainnya. Di antara amal saleh yang juga perlu kita perbanyak pada bulan ini adalah salat malam, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat tahajud, ya, baik sebelum tidur maupun setelah kita tidur. Dan tentu yang lebih utama adalah setelah kita tidur, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada sepertiga malam terakhir insyaallah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di samping itu khatib juga ingin mengingatkan kita, ya, pada momentum hijrah ini mari kita tingkatkan kembali ketakwaan, kita tingkatkan keimanan kita, ya. Kita perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertambahnya umur ini, maka tentu bertambah nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika umur kita bertambah, maka jatah hidup kita, jatah usia kita tentu akan berkurang. Maka kita tidak tahu, jika tahun ini Allah masih perkenankan kita untuk hidup di dunia ini, tidak ada jaminan pada tahun yang akan datang umur kita masih ada. Bahkan jangankan tahun akan datang, bulan depan kita tidak tahu, ya, umur kita dalam genggaman Allah. Maka perbanyak ibadah, perbanyak amal saleh, insyaallah dengannya Allah akan menjadikan akhir hidup kita menjadi akhir yang husnul khatimah insyaallah. Demikian khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi jamaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya Allah mudahkan di dalam beribadah, sehingga pada akhirnya nanti kita kembali dalam keadaan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu wa iqtafa. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah yang dimuliakan Allah, di penghujung khutbah ini sekali lagi selaku khatib kami ingin mengingatkan kepada kita, khususnya masyarakat Tanah Samawa, saat ini kita masih diuji dengan berbagai ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah wabah yang sedang melanda kita. Dan di Tanah Samawa kita ini jemaah sekalian, ya, perkembangan Covid ini, ya, cukup mengkhawatirkan. Dengan jumlah terakhir 73 yang masih positif jemaah sekalian. Maka mari kita jaga protap kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Kita keluar dengan memakai masker, kaum muslimin rahmati Allah. Kita jaga jarak, ya. Kemudian kita sering mencuci tangan kita, agar kita semuanya betul-betul terhindar dari ujian Allah Subhanahu wa taala yang ada di tengah-tengah kita ini. Insyaallah dengan kesabaran kita menghadapi ujian ini, maka akan berbuah pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita doakan juga saudara kita yang hari ini masih terbaring di rumah sakit. Karena ujian Allah ini, kita doakan semoga Allah segerakan kesembuhan mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita semuanya dan keluarga kita dari berbagai ancaman virus yang sedang mewabah ini. Kaum muslimin, mari kita berdoa sejenak. Dengan terlebih dahulu kita bersalawat kepada kekasih kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Warda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara din wa akhdhul man khadhala al muslimin. Allahumma a'izz al islam wal muslimin. Allahumma a'izz al islam wal muslimin. Allahumma a'izz al islam wal muslimin. Allahumma ij'alna min at-tawwabin waj'alna min al-mutatahhirin waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma waffiqna wa waffiq ulata umurina lima tuhibbuhu wa tardah wa lima fihi salahul islam wal muslimin. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aminna fi awtanina. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.